Sobat Pasar Horor PHC. Tak lupa di awal ini aku ucapkan terima kasih sudah hadir untuk menyimak kisah ini. Terima kasih sudah memberi like, terima kasih sudah berkomentar, dan terima kasih sudah subscribe channel ini. Halo Etin, gimana kabarmu? Kataku. Kabarku baik mbak, kata Etin siswa gitar. Gimana tugas gurumu kemarin? Agak kesulitan Mbak Hesti, ujar Etin sambil mengeluh. Ya udah, sekarang kamu masuk ke ruangmu ya, Tin. Herman. Iya Mbak, sorry. Itu, muridmu sudah menunggu di dalam tuh. Buat dia senyaman mungkin, kamu ulangi saja materi diatonic scale position dan fingering ya, Her. Lalu Herman bergegas masuk ke ruang gitar untuk memulai mengajar. Sekolah ini walau terhitung baru, tapi aku bersyukur bisa secepat ini diketahui banyak orang. Aku sih tidak terpengaruh dengan ketatnya persaingan sekolah musik di Surabaya, khususnya di Surabaya Selatan. Aku sebagai pengelola di sini, memiliki kurikulum sendiri yang kudapat pada saat dulu aku kuliah di salah satu kampus musik di Australia. Makanya kalau siswa atau teman bertanya dalam hal kurikulum, aku tidak condong ke kurikulum lisensi manapun. Di sekolah musik ini, aku sementara membuka jurusan gitar, bass, drum, vokal, dan piano. Mungkin 1-2 bulan ke depan aku buka jurusan alat tiup dan gesek. Permisi Mbak Hesti, guruku sudah datang kah? Tanya Adi siswa drum. Silakan duduk dulu Adi, Mas Badit paling-paling sebentar lagi akan datang. Mending sekarang kamu latihan sendiri dulu di ruangmu ya, ujarku yang diikuti siswa itu menuju ruang belajar drum. Memang rumah ini cukup besar dengan 12 ruang yang masing-masing berukuran lumayan longgar. 3 toilet, 1 ruang dapur, 1 ruang untuk kantor utama, 1 gudang, 1 garasi dan ruang depan untuk terima tamu dan administrasi siswa. Di lantai atas ada 4 ruangan dan 2 toilet, namun sementara lantai atas belum difungsikan oleh pemilik usaha ini. Aku mengelola sekolah musik ini memiliki 20 pengajar tetap. Kulihat arlojiku, sekarang jam 10:30 lebih. Namun, Badit kok belum datang ya? Mungkin dia masih on the way, pikirku. Sehari-hari aku juga dibantu oleh Abu bagian teknisi dan Nasir bagian dapur dan kebersihan. Tiba-tiba Adi keluar dari ruang belajarnya, sambil tergopoh-gopoh dia bilang kalau lampu ruangnya mati. Dan saat gelap gulita itu, dia merasa kalau di belakangnya ada orang. Mas Abu, coba cek lampu ruang drum studio 2, katanya mati. Kataku pada yang bagian teknis audio dan kelistrikan itu. Hanya 2 menit, Abu sudah balik. Lampunya nggak apa-apa kok mbak, AC juga menyala, kata Abu. Adi yang mendengar itu masih ragu-ragu untuk balik ke ruang drum, dan sebentar kemudian Badit sudah datang. Halo Mbak Hesti, halo Adi, sapa pengajar drum itu padaku dan siswanya. Temani Adi sekarang mas, walau belum jam belajarnya dimulai, kataku pada Badit. Singkat kata, ketika arloji ku tengok pada jam 12:12 siswa yang datang sudah ada 10 orang. Namun, suasana di ruang depan cukup sepi karena Nasir keluar beli nasi padang untuk makan siang. Sementara Abu di kantorku memperbaiki instalasi audio antar ruang untuk song playback, rekam, dan juga saluran kabel CCTV. Tiba-tiba tiada angin tiada hujan, bulu roma di kedua tanganku pada berdiri. Tumben aku seperti ini. Tidak lama berselang, ada siswa piano datang. Langsung masuk ya, Yayan. Di dalam sudah ada Mbak Lisa menunggumu, ujarku pada dia. Mumpung gak ada siswa datang, aku ke toilet ah. Dari tadi perutku sakit, kataku dalam hati. Suasana di samping kiri bangunan ini cukup senyap,
hanya suara samar-samar para siswa yang sedang memainkan alat musiknya masing-masing. Aku masuk toilet dan kukunci dari dalam. Semenit kemudian, samar-samar aku mendengar suara seorang lelaki menangis seperti merintih kesakitan. Suaranya sih bukan suara Abu atau suara Nasir. Aku jadi merinding sekujur tubuhku. Sumber suara itu dari mana ya? Bisa jadi berasal dari rumah lain. Hatiku makin tidak enak ketika di depan pintu ada suara sandal yang bergesekan dengan lantai. Sir, Abu. Tidak ada sautan sedikit pun dari luar. Nafasku mulai cepat, sejalan dengan detak jantung yang meningkat. Suara itu sebentar kemudian muncul kembali. Halo, siapa di situ? Tetap tidak ada yang menjawab. Antara takut dan jengkel di pikiranku, akhirnya aku putuskan keluar saja walau BAB-ku belum tuntas. Cekrek, pintuku buka dengan hati yang berdebar. Aku keluar perlahan, kulihat kanan kiri tidak ada siapapun. Aku lanjutkan berjalan ke depan, Abu sudah duduk di ruang depan. Ya udah Abu, kamu tunggu depan ya, aku mau ke toilet lagi, kataku sambil bergegas. Kembali aku konsen untuk BAB. Hanya berkisar semenit, suara tangisan itu muncul lagi. Jujur, aku penasaran walau sebenarnya aku sudah merasa takut. Dan begitu selesai, aku buka pintu toilet lalu berjalan perlahan ke arah dapur. Suara itu makin jelas dan hanya ada dua kemungkinan. Pertama, suara itu dari arah dapur atau gudang. Dan kemungkinan kedua berasal dari lantai 2. Aku mending ke belakang dulu deh, gumamku. Begitu aku belok ke ruang dapur, aku sangat terkejut karena di situ sudah ada Nasir. Dan ternyata dia pun terkejut oleh suara pekikanku barusan. Dengan nafas yang masih tersengal, kutanya Nasir apa dia dengar suara tangisan. Dia menjawab gak dengar. Ya udah, aku kembali ke arah depan, namun suara itu mulai ada lagi. Dengan mengatur nafas dulu, aku mulai menaiki anak tangga menuju lantai atas. Rasa ketakutanku meningkat dengan tajam. Atau aku urungkan saja kali, gumamku. Suasana di atas sini minim cahaya, di samping redup juga terasa sangat pengap. Juga nampak agak kotor karena debu yang menumpuk. Dan benar saja, suara tangisan itu muncul lagi dan semakin jelas. Mungkin berasal dari salah satu ruang itu, tapi yang jelas pasti bukan manusia. Dengan gemetaran aku bergegas menuruni anak tangga, bulu kuduku sudah berdiri semua. Begitu sampai di bawah, suara itu sudah tidak ada. Tapi sudahlah, biar Nasir saja yang membersihkan di atas tadi. Setelah aku selesai makan, kurapikan semua map absensi para siswa dan kutaruh bagian atas absensi siswa yang masuk mulai jam 4 sore nanti. Ketika Nasir selesai membersihkan semua ruangan dan lantai depan, dia aku panggil untuk aku ajak bicara. Sir, kamu jadwalkan membersihkan lantai atas ya, sebab sejak kita bekerja di sini 4 bulan yang lalu, di atas nggak pernah dibersihkan. Mbak Hesti, terus terang kalau membersihkan sendirian di lantai atas, aku nggak berani, kata dia. Emangnya kenapa, Sir? Tanyaku. Sebulan setelah kerja di sini, aku pernah ke atas untuk melihat-lihat. Ternyata aku melihat sekelebat sesuatu yang masuk ruangan, Mbak. Sejak itu, aku jadi nggak berani ke atas. Ujar Nasir dengan wajah yang tegang. Berarti cari orang lain untuk membersihkan lantai atas ya? Ya udah, aku cari orang dulu, kataku mengakhiri perbincangan ini. Seperti biasa, siswa-siswa datang pada jam 4 sore dan silih berganti sampai jam 10 malam. Namun, ada yang tidak seperti biasa, yakni siswa vokal yang bernama Lira. Saat pengajarnya keluar sebentar, tiba-tiba lampu ruangan mati. Dan dalam keadaan gelap itu, punggung kanan Lira ada yang menepuk dari belakang. Anehnya,
Saat siswa itu mau keluar ruangan, lampu menyala kembali. Itu persis yang dialami Adi, siswa drum tadi pagi. Kejadian yang serupa lagi juga terjadi pada jam 6:30 malam. Abu tiba-tiba berlari ke ruang depan. Dengan cemas dia bilang kalau gudang mendadak lampunya mati. Dan sejurus kemudian, punggungnya ada yang mencolek dari belakang. HP-ku berdering, ternyata temanku lagi telepon. "Halo Rima, kamu di mana?" tanyaku. "Aku di rumah, Hes. Aku bisa kerja di tempatmu," tanya dia di ujung sana. Bisa, Rim. Malah aku juga perlu satu lagi, tapi yang cowok, Rim." "Oh, ada. Itu tuh si Dodi. Ingat kan, Hes?" "Iya, ingat banget. Ya udah, kalian berdua datang saja pagi. Ntar kita bicarakan segala sesuatunya. Oke, Rim?" Oke, Hes. Makasih ya." Pagi sekitar jam 8:30 Rima dan Dodik sudah datang, sementara para siswa baru datang nanti jam 10. Setelah aku sampaikan semua tata cara dan besaran gaji bulanannya, mereka berdua sepakat dan menandatangani perjanjian kontrak kerjanya. Dan mulai hari ini, Rima di kantor depan dan Dodi di bagian parkiran dan kontrol ruang-ruang. Kalau begini, aku bisa menggunakan kantor utama yang letaknya di belakang ruang depan. Setelah aku mengenalkan Rima dan Dodi pada Abu, Nasir, dan beberapa pengajar, aku kemudian mau menemui Nasir di belakang. "Sir, nanti kamu buat teh manis hangat untuk Mbak Rima dan Mas Dodi ya," kataku sambil berjalan ke ruanganku atau kantor utama. Baru 3 langkah aku berjalan, Nasir memanggilku. Mbak Hesti?" Barusan aku melihat seorang laki-laki lewat dapur menuju ke toilet. Namun begitu aku kejar, orang itu sudah nggak ada. Aku cari di toilet juga terbuka semua, dan di gudang pun nggak ada juga. Cerita dia kepadaku dengan wajah yang ketakutan. "Aku akan lebih banyak di kantor utama, jadi kamu sudah tidak akan sendirian di belakang," kataku mencoba menenangkan dia. Aku duduk di kantor sambil menyalakan komputer, sedangkan pintu aku biarkan terbuka. Sekarang aku jadi bisa mengawasi tiap ruang dengan CCTV yang sudah dihubungkan ke monitor khusus. Sambil kuputar lagu-lagu slow rock, aku mengerjakan materi untuk alat tiup. Tidak terasa sekarang sudah jam 9 lebih, aku matikan komputer dan AC, lalu aku menuju ke depan. Nampak Rima dan Dodik bekerja dengan baik dan senang. Semoga yang lain juga senang dalam bekerja, gumamku dalam hati. Tidak lama, nampak Aris pengajar bass keluar ruangan lalu menuju toilet, sementara siswanya si Ina di dalam ruang sendirian. Semoga tidak ada gangguan, pikirku. Namun yang aku khawatirkan akhirnya terjadi. Ina keluar ruangan sambil menangis. Katanya lampu ruang mati dan seperti ada yang mencabut kabel jack bassnya. Aku dan Rima mendekatinya sambil menenangkan dia agar tidak menangis lagi. "Mas Aris, cek di dalam ya, lampunya padam," kataku pada pengajar bass tersebut. Setelah dicek, Aris bilang kalau lampunya menyala. Dengan sabar, Rima membujuk Ina masuk ruang kembali untuk melanjutkan belajarnya. Setelah semua siswa pulang, aku mengadakan briefing mendadak pada semua staf kantor dan pengajar. Aku minta tolong agar mereka tetap tenang ketika ada gangguan dari roh halus dan diusahakan menenangkan setiap siswa agar kembali tenang dan nyaman di dalam mereka belajar. Setelah semuanya bisa mengerti, maka kami semua pulang ke rumah masing-masing. Besoknya ketika aku datang kerja, Nasir, Abu, dan Dodi serta Rima sudah standby di depan. "Mat pagi semua." "Mat pagi Mbak Hesti. Kok sudah pada datang? Padahal masih jam 8:30 loh," kataku.
Gak apa-apa mbak, biar gak keduluan siswa datang, celetuk Dodi. Oh iya Mbak Hesti, siang nanti saat tidak ada siswa, aku dengan Mas Dodi dan Mas Abu mau bantu nemenin membersihkan lantai atas, kata Nasir dengan sopan. Oke Sir, setelah jam makan siang ya, sautku. Aku menuju ke ruanganku, lalu aku nyalakan monitor CCTV dan komputer. Sedangkan AC sudah dinyalakan Nasir, termasuk ruangan yang lain. Sekitar jam 9:30, Rima mengajak bicara denganku. Aku keluar dari ruangan, lalu menuju ke depan. Ada apa, Rim? Tanyaku. Begini, Hes. Tadi aku kan ke toilet. Di dapur, aku kira ada Nasir. Ternyata nggak ada. Lalu tiba-tiba lampu kamar mandi mati. Aku cukup terkejut. Perasaanku sudah nggak enak banget. Di saat aku mau ke toilet satunya, aku sempat lihat seseorang di pintu gudang. Karena aku sudah kebelet pipis, aku masuk saja ke toilet nomor 2 itu. Ketika selesai, aku coba tengok lagi ke arah gudang, masih ada orang tersebut tapi nggak jelas mukanya. Aku mikirnya itu Nasir, tapi setelah aku panggil namanya, dia tidak menjawab namun malah masuk ke dalam gudang. Dengan ragu-ragu aku datangi gudang itu, tapi nggak ada siapa-siapa. Dengan nafas yang ngos-ngosan, aku bergegas saja ke depan sini. Begitu yang terjadi, Hes. Papa Rima yang masih tampak ketakutan. Iya Rim, kamu aku minta sabar dulu ya. Aku lagi cari info agar rumah ini terbebas dari hantu, jawabku sambil tersenyum manis. Seperti biasanya, jam 10 beberapa siswa sudah berdatangan dan langsung disambut hangat oleh Rima. Ini semua aku ketahui karena aku lihat dari CCTV yang menampilkan gambar gerak dan suara. Aku cukup terkejut ketika pintu diketuk. Permisi Mbak Hesti, saya Erwin, kata tamu itu. Oh, silakan duduk Mas Win, sautku sambil berdiri mencari Nasir untuk membuat minum. Bagaimana Mas Win? Bisa bulan depan saya mulai kelas baru. Kelas tiup, saksofon dan klarinet, tanyaku pada Erwin. Bisa Mbak Hes, realnya kan 2 bulan lagi. Pasti bisa Mbak, ujar tamu itu bersamaan dengan masuknya Nasir membawa 2 cangkir teh hangat. Kami pun ngobrol seputar musik sampai perihal makhluk halus. Aku menjadi antusias membahasnya karena di rumah ini rasanya sudah berhantu. Setelah lihat dalamnya ruangan untuk mengajar Erwin, tanpa sengaja aku melihat satu sosok yang keluar dari ruang itu. Aku coba mengikuti sosok itu dengan mengganti saluran kamera CCTV yang lain, dan benar, ternyata sosok itu menuju ke lantai 2. Merinding aku melihat kejadian itu. Dan Erwin pun jadi tertarik untuk melihat file-file hari sebelumnya. Nah itu Mbak, lihat wajahnya. Hantu itu berusia sekitar 25-30 tahunan. Dia tampak gelisah dan ketakutan, papar Erwin sambil mengikuti rekaman CCTV hari kemarin. Iya Mas Win, kadang ke atas, kadang ke gudang ya Mas. Selalu tempat yang gelap dan kotor yang jadi tujuan akhirnya. Untung dipasang CCTV Mbak, jadi bisa terpantau, saut Erwin lagi. Berhubung kita sudah sepakat ya Mbak, saya akan mengajar di sini 2 bulan lagi. Kalau begitu, saya mohon undur diri Mbak Hesti, tutur Erwin sekalian pamit pulang. Tidak lama, hanya sekitar 20 menit, Nasir membawa nasi padang ke dalam ruanganku. Singkat kata, setelah semua stafku sudah makan, mereka nampak mulai naik ke atas. Nasir membawa sapu, alat pel, dan karbol pembersih lantai. Aku tidak dapat melihat mereka bekerja sebab lantai 2 belum kuberi CCTV. Singkat cerita, jam 3:13 mereka bertiga telah selesai bersih-bersih. Kemudian mereka langsung mandi. Iya wajar, karena di atas berdebu sekali.
Seusai mereka pada segar kembali, aku tanyain, "Bagaimana di atas sana? Sudah bersih dan gak ada gangguan roh halus kan?" Tanyaku. "Aman Mbak kalau bertiga. Mungkin jika sendiri hantu itu akan muncul," kata Abu yang dibarengi senyum Nasir dan Dodi. "Ya udah, ngopi-ngopi dulu ya." Lalu aku menuju ruang depan di mana tempat Rima bekerja. Waduh, kemana Rima perginya? "Rima? Rim?" Tidak ada jawaban. Aku bergegas ke ruang kantorku. Kulihat layar monitor CCTV tiap ruangan. Nah, itu dia, lagi di ruang drum. "Halo Rim, ngapain di situ?" kataku lewat mic. "Halo juga Hes, pengen lihat-lihat aja kok," jawab Rima. Aku cukup terkejut, bukan karena jawaban Rima, melainkan karena di belakang Rima tampak satu sosok lelaki sambil berdiri saja. Tidak lama Rima keluar dari ruangan itu, sementara hantu itu lenyap seketika. Bergidik aku melihatnya. Ini nggak boleh dibiarkan berlama-lama, aku harus cari cara. Tidak terasa beberapa murid sudah datang, Rima dan Dodi nampak menyambutnya dengan baik. Dan tiba-tiba terlintas di pikiranku seorang paranormal yang pernah diceritain bapakku. Karena aku lupa namanya, aku bergegas hubungi bapakku. "Halo Pak, sampean masih nyimpen nomor telepon paranormal yang dulu pernah Bapak bilang ke aku?" Tanyaku pada beliau. "Iya Hes, Bapak cari di HP dulu ya, nanti Bapak beritahu," kata Bapak, lalu sambungan telepon terputus. 5 menitan kemudian ada chat WA masuk. Kulihat dari Bapak yang mengirim nomor paranormal itu. Namanya Pak Katar. "Halo, mat sore Pak Katar. Saya Hesti, anaknya Pak Taji," kataku di telepon. "Oh iya Mbak Hesti, ada yang bisa saya bantu?" Aku pun menceritakan tentang kondisi tempat bekerjaku, lalu beliau menjawab kalau besok akan datang jam 7 malam dan minta alamatnya dikirim via WA. Setelah aku kirim chat alamat tempat ini, aku berjalan keluar ruangan sambil memanggil Nasir. "Aku minta jahe susu ya Sir," kataku. Lalu aku berjalan ke depan rumah menuju ke parkiran. "Gimana Mbak?" tanya Dodi. "Gak apa-apa kok Dot, cuma pengen lihat garasi saja. Aman juga kok Mbak Hesti." Ya udah, aku kembali masuk menuju kantorku, sementara beberapa siswa sudah duduk di kursi depan menunggu jam belajarnya dimulai. Aku melihat monitor CCTV, semua ruangan belajar nampak lancar saja. Di depan rumah juga masih ada Dodi di situ, lalu di ruang tengah terlihat Nasir lagi duduk. Ke area dapur juga tidak ada apa-apa. Nah, saat aku ganti ke kamera CCTV yang menyorot depan toilet dan gudang, di situ kulihat sosok hantu tersebut sedang berdiri di pintu gudang dan cuma berdiam diri. Sebenarnya aku sudah takut ketika melihat pemandangan itu. Namun aku pikir-pikir, hantu itu kayaknya lagi sedih dan gelisah. Kenapa ya kira-kira? Sebenarnya sosok itu tidak meneror, hanya manusia saja yang ketakutan sendiri. Tapi bagaimanapun juga, wajar juga sih kalau aku timbul rasa takut. Namanya juga hantu, siapa yang gak takut? Jam komputer nampak di angka 20:39. Ketika aku sedang mengetik artikel tentang fungsi kor dan dampak psikologisnya, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang menuruni anak tangga. Itu pasti suara langkah hantu itu. Dengan merinding kulihat CCTV, memang benar nampak sosok lelaki menuruni tangga lalu belok ke arah belakang. Ku ganti lagi CCTV yang di depan toilet, iya benar. Sosok itu lalu masuk gudang. Dadaku berdesir, ketakutanku meningkat dengan tajam. Namun setelah itu, singkat kata tidak ada lagi penampakan sampai kami semua pulang ke rumah. Besoknya, ada beberapa kejadian mirip dengan kejadian yang dialami siswa Adi.
Namun Rima bisa menguasai keadaan sehingga beberapa siswa tersebut tenang kembali. Malamnya jam 7 kurang, datanglah seorang bapak. Aku pun bergegas ke depan lalu menghampirinya. "Apa benar ini dengan Pak Katar?" tanyaku. "Iya benar, saya mau bertemu dengan Mbak Hesti, putrinya Pak Taji," kata orang tersebut. "Iya, saya sendiri Pak. Silakan duduk Pak Katar." Lalu aku menceritakan lagi tentang kejadian hari ini. Beliau pun memintaku mengantarkan ke beberapa ruang, termasuk dapur dan gudang. Dia hanya tersenyum sebentar, lalu minta diantarkan ke lantai atas. Dia lantas mengambil bungkusan seperti garam, lalu dia tebarkan di salah satu ruangan. Setelah itu dia turun kembali, kemudian bilang kalau mau berkeliling rumah ini untuk memagari supaya terlindung dari makhluk jahat yang lain. Lantas Pak Katar mengajakku kembali ke gudang belakang. "Jangan takut ya Mbak," kata beliau sambil merapal sederet doa. Tiba-tiba dari kegelapan gudang muncul sosok hantu lelaki itu. Aku langsung ketakutan, dadaku berdesir tajam sementara kakiku sudah gemetaran. Pak paranormal itu nampak berkomunikasi dengan sosok itu, namun aku tidak bisa mendengarnya. Sekitar 10 menit, tiba-tiba hantu itu menjerit lalu menghilang di kegelapan. Jantungku berdegup kencang, pikiranku sudah berpikir yang bukan-bukan. "Sudah selesai Mbak. Begini, sosok ini tadinya manusia. Dia pemilik rumah besar ini. Dia memiliki istri dan anak, namun karena kasus perselingkuhan yang dilakukan istrinya ketahuan oleh lelaki itu, maka istrinya membayar seseorang untuk membunuh lelaki itu. Pembunuhan itu terjadi di lantai atas kamar yang di depan tadi. Dan besoknya, mbaknya suruh tukang untuk membongkar lantai gudang ini. Di dalamnya bukan berisi mayatnya, namun berisi harta perhiasan intan berlian 2 koper besar. Sosok tadi bilang kalau dia sudah ikhlas memberikan harta itu pada Mbak Hesti seorang. Demikian kisah tentang Mbak Hesti. Semoga bisa menghibur sekaligus dapat diambil hikmahnya. Terima kasih, see you soon, bye.